Otherworldly Evil Monarch, Bab 221. Judul, Tirani. Mulut Jun Wui menganga lebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sedetik pun. Anak ini gila. Pada saat yang tepat ini, seseorang masuk dan melaporkan. Tuan ketiga, Mu Suetong telah menemani seorang pria tua yang mengaku sebagai penatua ke-6 dari kota Blizzard Silver City. Dia ingin bertemu denganmu, Tuan ketiga, haruskah kita mengirim mereka? Setelah kunjungan sebelumnya, Jun Wui telah memberitahu pelayan keluarga Jun bahwa Mu Suetong seperti saudara baginya, dan bahwa pelayan keluarga Jun tidak boleh mengabaikannya atau menolaknya masuk kecuali dia ditemani oleh seseorang yang berpotensi bermusuhan. Jun Wui dan keponakannya segera mempersiapkan diri untuk menyambut Mu Suetong pada awalnya, tetapi ketika mereka mendengar bahwa dia sedang ditemani oleh tetua ke-6 dari kota Blizzard Silver City, wajah mereka segera dan secara bersamaan mulai mencerminkan sejumlah besar kemungkinan itu. Mulai muncul di benak mereka. Sementara otot wajah Jun Wui bergerak-gerak, ekspresi Jun Mo Xie tampak agak ragu. Bukankah ini terlalu dini? Sepertinya mereka terlalu efisien, bukan? Paman ketiga, tetua ke-6 adalah ahli Rosuan, dan kita tidak akan bisa menyembunyikan pemulihan cederamu darinya. Jun Mo Xie segera memikirkan hal ini. Namun, karena itu adalah sesuatu yang ingin kita hindari, apakah kamu ingin aku mencoba dan melakukan sesuatu? Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Bagaimanapun, mereka akan mengetahuinya cepat atau lambat. Jun Wui menggelengkan kepalanya. Dampak dari kesembuhan aku mungkin tidak sepenuhnya negatif karena Yao tercinta masih menunggu untuk mendengar tentang aku. Jika Mu Suetong kembali dan memberitahunya tentang kesembuhanku, maka bayangkan saja jumlah kebahagiaan yang akan diberikan kepadanya setelah bertahun-tahun penderitaan pahit yang dia derita. Wajah Jun Wui bersukaria dalam warna kelembutan, sementara matanya yang jauh tampak menatap penuh kasih sayang pada seorang wanita imajiner yang diam-diam menatapnya dari kejauhan. Jun Mo Xie menghela nafas, tapi tidak mengatakan apapun. Meskipun Jun Mo Xie pada dasarnya sangat perspektif, tetapi dia juga bisa memahami kerinduan hati pamannya, dan rasa pahit dari kenyataan pria itu, jadi dia tidak keberatan meskipun dia tidak menyetujuinya. Minta mereka untuk datang ke sini. Jun Wui mengendalikan nada suaranya, membuat kata-katanya terdengar enggan. Jun Wui mendorong kursi rodanya ke depan, dan mulai menemui mereka di halaman. Haha, kita bertemu lagi Wui. Corak dan kekuatan kamu tampak jauh lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Mu Suetong tersenyum hangat saat dia membuat sinyal aneh dengan matanya, sepertinya mencoba menunjukkan peringatan yang hanya bisa dimengerti oleh Jun Wui. Jun Wui mengeraskan hatinya saat dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan kemudian berkata, "Tetua ke-6 telah tiba secara pribadi. Bagaimana mungkin Wui yang beruntung ini bisa membantu?" Tatapan mengambang tetua ke-6 mengukur Jun Wui dari atas ke bawah sebelum dia berbicara. "Apakah kamu Jun Wui?" Suaranya yang agung sepertinya tanpa amarah. "Ya, benar." Jun Wui menjawab dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong dengan sentuhan senyum di wajahnya. "Bagus, bagus, kamu bahkan belum 40 dan kekuatanmu sudah mencapai alam Sky Swan. Kemajuan seperti itu sangat jarang dari standar dunia ini mengingat masa muda di tahun-tahunmu." Cahaya dingin melintas di mata tetua ke-6. "Aku mendengar bahwa kamu telah melukai diri sendiri di masa lalu, tetapi tampaknya kamu pulih dengan sangat cepat, bukan?" Kondisi luka Jun Wui benar-benar tidak mungkin disembunyikan dari mata tajam ahli Rosuan. Tebakan Jun Mo Xie benar sekali. Mu Suetong benar-benar terkejut, dan menatap Jun Wui dengan ekspresi terkejut di wajahnya, menunggu untuk mendengar jawabannya. "Oh, Wui bisa menghilangkan racun itu dengan restumu tetua, tapi kedua kakiku masih perlu banyak perawatan sebelum aku bisa berjalan lagi." Senyuman tipis Jun Wui saat cahaya dingin melintas di matanya. "Cedera aneh ini merenggut 10 tahun hidupku. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kepahitan yang telah aku rasakan dalam 10 tahun terakhir ini. Oh, surga membantu yang layak, dan dewa melindungi kekasihnya." Tetua ke-6 tersenyum lebar. "Ini benar-benar berita yang patut dirayakan." "Terima kasih." Jun Wui menjawab dan kemudian bertanya, "Haruskah kita melanjutkan untuk minum teh?" Jun Mo Xie diam-diam mendorong kursi roda di belakangnya. "Bukankah ini anak kakak tertua kamu, putra satu-satunya Jun Wu Hui?" Tetua ke-6 memandang Jun Mo Xie dengan ekspresi yang tak terlukiskan di matanya. "Iya," Jun Wui menjawab saat tanda rasa sakit yang mendalam melintas di matanya. "Dia adalah putra satu-satunya saudara laki-lakiku yang cukup beruntung untuk bertahan hidup sampai hari ini, dan satu-satunya keturunan dari garis keturunan keluarga Jun." Tetua ke-6 tidak dapat memahami arti di balik satu-satunya anak yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Tetapi meskipun Jun Wui menyatakan kekayaan keponakannya dengan cara yang sederhana dan membosankan, tetua ke-6 dapat dengan jelas merasakan arti tersirat dari kemalangan ekstrim keluarga mereka. "Haha,
Satu-satunya pewaris garis keturunan seringkali sangat dimanjakan hahaha. Penatua ke-6 tertawa dengan lembut dan baik hati. Aku melihat bahwa dia memiliki sikap yang sangat berbudaya. Keluarga Jun pasti sangat bangga padanya. Elder, bolehkah aku diberi kebebasan untuk menanyakan nama Elder ke-6? Junmo Xie telah mendengar cerita tentang pria ini, dan karenanya ingin mengetahui nama aslinya. Mata 6 tetua menunduk sejenak, tapi kemudian tersenyum dan membalas dengan tenang. Nama keluarga Patua ini adalah Xiao. Xiao Han adalah keponakanku. Junmo Xie tersenyum sopan saat dia dengan cepat menyembunyikan aura pembunuh yang telah melintas di matanya untuk sesaat, dan entah bagaimana berhasil mencegah siapapun untuk melihatnya. Aku benar-benar iri dengan kekuatan roh Suan Elder Xiao karena kamu cukup kuat untuk dihitung di antara orang paling berkuasa di dunia ini, dan sungguh merupakan berkat nyata bagi keluargaku bahwa pria sekuat kamu mengunjungi kita hari ini. Penatua ke-6 tersenyum hangat. Dia berbicara dengan sangat sopan bahkan di usia yang sangat muda. Keempat pria itu tersenyum saat mereka masuk. Mu Suetong sedang berjalan di samping, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya bahwa tetua ke-6 telah bekerja sangat dekat dengan tetua ke-3 dan ke-9 sejak dia bergabung dengan kota Blizzard Silver City sehingga tidak ada yang pernah menyebutnya sebagai tetua Xiao dalam waktu yang lama, dan sebagai hasilnya, selama bertahun-tahun orang hampir lupa bahwa dia berasal dari keluarga Xiao. Meskipun kedua belah pihak berbicara dengan cara yang sangat bermartabat dan harmonis, ternyata ada sesuatu yang mencurigakan. Terlebih lagi, meski kedua belah pihak terus-menerus bertukar kata-kata yang sangat menyenangkan dengan senyum berseri di wajah mereka, suasananya menjadi semakin menyedihkan. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Mu Suetong dan membuatnya agak terkejut. Mungkinkah sesepuh ke-6 tidak berpartisipasi dalam semua kegiatan itu pada saat itu? Jika demikian, maka kunjungan tetua ke-6 ke keluarga Jun hari ini dapat menandai awal dari era baru kehancuran keluarga Jun. Halaman Jun Wui, ruang belajar, dan ruang tamu semuanya terhubung, tapi karena Jun Wui tidak berniat mengganggu Solitary Falcon yang asyik berlatih di dalam ruang belajar, dia meminta pelayannya untuk mengatur tempat duduk di bawah pohon di halaman rumahnya. Teh ini luar biasa. Sesepuh ke-6 menghirup nikmat itu, dengan lembut menyesapnya, dan kemudian mencondongkan tubuhnya sedikit ke belakang saat dia menutup matanya dan menikmati sisa rasa itu sejenak sebelum memuji kualitasnya. Tuan ketiga Jun, aku tidak tahu tentang ini, tapi apakah kamu pernah bertemu dengan tuan muda keluarga Xiao Silver Blizzard City akhir-akhir ini? Tuan muda keluarga Xiao? Jun Wui mengerutkan alisnya sambil merenung. Aku belum pernah bertemu dengannya. Penyakitku baru saja mengalami perbaikan akhir-akhir ini, dan aku masih tidak bisa bergerak dengan bebas karena aku lupa berjalan selama bertahun-tahun karena kecacatanku, dan karenanya aku hanya memiliki sedikit paparan dunia di luar kediaman Jun, tapi masih aku tidak tahu mengapa tetua ke-6 menanyakan ini padaku. Siapa nama putra keluarga Xiao? Bisakah kamu memberitahu aku usia dan penampilannya? Oh, tuan ketiga Jun belum bertemu dengannya. Tubuh tetua ke-6 masih mencondongkan badan ke belakang, sementara matanya masih samar-samar tertutup. Kakekku menemani putri kecil ke kota Tianxiang hari ini, tetapi dipukuli oleh sekelompok bandit yang berani. Kondisi lukanya cukup serius. Orang tua ini benar-benar tidak bisa memikirkan keluarga yang berbasis di kota Tianxiang selain Jun, yang akan memiliki keberanian untuk bertindak begitu berani melawan kita. Tetua ke-6 tampaknya cukup yakin, tapi apa bukti yang mendukung bahwa ini dilakukan oleh keluarga Jun? Mengingat Penatua ke-6 adalah salah satu pria paling berpengalaman di dunia ini, aku berasumsi bahwa Penatua akan memiliki semacam bukti konklusif untuk mendukung perkataannya. Junmo Xie menyela di antaranya karena dia merasa sedikit dianiaya oleh cara Patua itu menuduh keluarganya. Ini bertentangan dengan norma bagi anak muda untuk dengan gegabah menyela dua orang tua ketika mereka berbicara kecuali jika kamu ingin membuat ejekan dari nama keluargamu. Bocah Jun ini perlu diberi pelajaran untuk masa depan. Meskipun tetua ke-6 membalas Junmo Xie, matanya masih setengah tertutup. Ahli roh Suan memadatkan Suan Ki-nya menjadi gelombang suara yang teredam, dan diarahkan langsung ke arah Tuan Muda Jun, yang mengebor langsung ke gendang telinganya. Suan Ki kental Spirit Suan tidak pernah bisa dianggap sebagai lelucon. Meskipun itu tidak lebih dari getaran yang kuat untuk dua Sky Suan yang duduk di dekat, itu cukup kuat untuk membuat dunia Junmo Xie jatuh terbalik. Dia merasa seolah-olah jarum tajam telah menembus langsung ke gendang telinganya, yang kemudian bergerak maju dari titik itu dan terus bergerak maju tanpa ampun sampai itu mengguncang seluruh jiwanya. Jika intensitas gelombang suara ini lebih kuat, maka itu mungkin bisa membuat Junmo Xie berdarah di tempat, dan meskipun cedera ini tidak akan berakibat fatal, pasti akan meninggalkan Tuan Muda Jun dengan sebuah rasa sakit yang parah. Sakit yang cukup parah seringkali menimbulkan bahaya menyebabkan ketulian. Junmo Xie mengutuk dalam hatinya, Pak Tua ini terlalu kejam dan tanpa ampun. Meskipun Tuan Muda Jun merasa seperti itu,
Orang selalu dapat berargumen bahwa tetua ke-6 dapat melukai Tuan Muda Jun jauh lebih serius jika dia mau, dan hanya memutuskan untuk menjalani hukuman yang pantas untuk pelanggaran perilaku anak muda itu. Tuan Muda Jun belum terlalu lama menjadi bagian dari dunia ini, dan meskipun dia tahu bagaimana hal-hal bekerja secara teori, dia masih belum pernah secara pribadi mengalami nilai seperti semut yang dimiliki ahli bela diri Xuan Qi yang rendah di mata seorang Master Roh Xuan. Tetua ke-6 di sisi lain tidak berlatih terlalu banyak menahan diri pada saat ini karena mengetahui tentang penyembuhan luka Junwuyi telah membuatnya sedikit gelisah, karena itu berarti lebih banyak masalah bagi keponakannya. Di matanya, keluarga rendahan seperti itu tidak pantas menikmati posisi dan perlakuan yang begitu menyenangkan. Karena Jun Mo Xie adalah satu-satunya pewaris garis keturunan keluarga Jun, dia berpikir bahwa menyakiti anak itu sama dengan melukai seluruh keluarga Jun. Setelah tiba-tiba terkena serangan tak terduga ini, Jun Mo Xie segera menggerakkan seni membuka kekayaan surga ke dalam tindakan, dan diam-diam mengatur kekuatannya menjadi struktur pertahanan 7 lapis melawan serangan itu. Gelombang suara yang kejam ini telah menembus lapisan awal pertahanannya dengan mudah, tetapi mendapati dirinya dihabiskan pada saat mencapai lapisan terakhir, dan akhirnya tidak dapat melewati garis pertahanan terakhirnya. Seseorang harus mengatakan bahwa Art of Unlocking the Heaven's Fortune adalah kartu truf yang sangat unik dan kuat, karena meskipun perbedaan antara kekuatan Gold Xuan dan Spirit Xuan tidak dapat diatasi, Tuan Muda Jun entah bagaimana mampu bertahan. Serangan dengan bantuannya karena serangan itu tidak membawa terlalu banyak kekuatan dengannya. Jun Mo Xie dibiarkan mengerang, sementara pembuluh darah di sekitar hidungnya tampak merah. Trauma dari cedera ini sebagian nyata, dan sebagian dibuat oleh pikiran Jun Mo Xie karena dia tahu bahwa jika tetua ke-6 menyadari bahwa dia mampu menahan serangan ini, maka yang berikutnya tidak mungkin untuk ditangkis. Otherworldly Evil Monarch, Bab 222. Judul: Kemarahan Master Besar. Menjadi ahli roh Xuan, tetua ke-6 jauh lebih kuat daripada anggota keluarga Jun manapun. Oleh karena itu, jika Jun Mo Xie mengekspos kemampuannya yang nyata dan unik, maka sangat mungkin bahwa tetua ke-6 mungkin tidak menahan untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, Jun Mo Xie memutuskan untuk tidak menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan tubuhnya dari dalam, dan dengan sengaja membiarkan hidungnya berdarah. Tetua ke-6 masih sedikit terkejut bahkan saat itu. Serunya ringan saat dia akhirnya membuka matanya dan mengamati tubuh Jun Mo Xie sebentar, menganggukkan kepalanya, lalu berkata, "Itu bagus." Tetua ke-6 selalu membawa dirinya dengan harga diri dari seorang ahli roh Xuan, dan karenanya tidak menyerang Jun Mo Xie untuk kedua kalinya. Meskipun dia cukup terkejut dengan kekuatan Tuan Muda Jun, tetapi dia merasa bahwa tidak akan terlalu anggun untuk menyerang seorang ahli Xuan emas muda lagi dan lagi. Hitman Jun mencibir, menyeka darah dari wajahnya, dan kemudian mengejek. Kekuatan spirit Xuan orang tua itu memang sangat sombong. Kata-kata ini akan muncul sebagai pujian yang tulus seandainya dia mengatakannya karena terluka parah oleh serangan ini, namun karena dia mampu menahan serangan ahli roh Xuan meskipun level Xuan Qi-nya rendah, kalimat ini muncul sebagai sebuah ejekan ironis karena dia hanya menderita luka yang sangat kecil. Meskipun penatua ke-6 hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan sejatinya saat menyerangnya, tetapi seorang ahli roh Xuan masih seorang ahli roh Xuan, yang berarti bahwa masih tidak mungkin seorang ahli emas Xuan untuk menahan kekuatan serangannya dalam keadaan normal. Karena itu, mustahil bagi Tuan Muda Jun untuk menahan serangan ini jika bukan karena kekuatan misterius dan unik yang menopang tubuhnya. Kasihanilah tetua ke-6. Pikiran Mu Suetong sudah mulai memikirkan tindakan balasan untuk memanipulasi tetua ke-6 agar meninggalkan kediaman Jun. Oleh karena itu, Mu Suetong tidak bisa membantu memohon belas kasihan pada saat tetua ke-6 meluncurkan serangan listrik ke arah Jun Mo Xie. Tetua ke-6, bisakah aku berani menanyakan arti dari ini? Jun Wuyi mengangkat alisnya saat dia bertanya dengan suara tegas. Bahkan ketika penindasnya adalah seorang ahli roh Xuan, Jun Wuyi tidak akan mentolerir melihat keponakannya diintimidasi di depan matanya sendiri. Jangan katakan padaku bahwa menyerang yang lebih muda dengan cara ini adalah sikap normal dari Spirit Xuan Elder dari Silver Blizzard City? Tidak, tapi aku baru saja menyatakan perbedaan posisi keluarga Jun dan kota Blizzard Silver City. Jika keluarga kamu membuat kita bermasalah, maka kamu harus membayar harga yang sesuai. Meskipun tetua ke-6 mengucapkan kata-kata ini dengan cara yang sangat santai sambil melihat ke arah Jun Mo Xie, arti sebenarnya di balik kata-katanya jelas luar biasa sombong dan tidak masuk akal. Anak laki-laki ini benar-benar berani berbicara begitu kasar dengan patua ini, maka ini patua jelas merasa ingin mendisiplinkannya sekali atau dua kali sebagai balasannya. Jika dia bertemu dengan seorang ahli yang tidak masuk akal, maka kata-kata seperti itu bisa dengan mudah menarik kematiannya, sedangkan niat orang tua ini di sisi lain murni dan baik karena aku hanya melakukan cukup untuk mengacaukan kepalanya sedikit, dan menyebabkan dia berdarah kecil bukannya langsung membunuhnya di tempat. Sejauh menyangkut sikap keluargaku,
keluarga Jun tidak cukup memenuhi syarat untuk menerima komentarku tentang pertanyaan seperti itu. Tubuh Jun Woo gemetar karena marah. Apa yang kamu harapkan dari kita jika kamu menyalahkan tindakan salah seperti itu di kepala keluarga Jun? Apa yang kamu katakan tentang tetua keenam itu? Keluargaku tidak akan pernah menyerah pada rasa malu seperti itu. Hari ini kota Blizzard Silver City kamu harus memberikan jawaban kepada keluarga Jun aku untuk ini. Tetua keenam menjawab dengan santai. Jika mata air keluarga Xiao aku kebetulan mengalami kecelakaan yang melibatkan keluarga Jun lagi, maka ini yang akan dihadapi keluarga Jun di luar mata air. Itu motifku. Apakah kamu tidak setuju dengan aku? Yah, keluarga Jun lagi pula hanya memiliki satu ahli waris di generasi termuda mereka, jadi itu juga tidak akan merepotkan. Adapun jawaban yang kamu cari, haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan memberikannya? Tirani dari niat sombongnya mengalir tak terkendali saat ini. Angin menghasilkan suara siulan saat seorang lelaki tua berambut putih terbang ke halaman sambil menggendong seorang gadis muda di pelukannya, tetapi segera menjadi tenang saat melihat tetua keenam dan yang lainnya duduk bersama dan minum teh. Tampaknya hal-hal belum lepas kendali. Mereka masih belum memprovokasi tirani kemarahannya. Apa yang membuatmu datang ke sini, kakak ketiga? Tetua keenam bertanya dengan rasa penyesalan di dalam hatinya karena dia baru saja menyerang Jun Mosie. Meskipun itu hanya serangan yang sangat ringan, aku tidak akan bisa menyerang siapapun di keluarga Jun sekarang setelah kakak ketiga telah tiba. Master sangat jelas tentang hal ini sebelum kita meninggalkan kota Blizzard Silver City. Namun, pikirannya juga agak bingung. Kakak ketiga telah memutuskan untuk membagi kekuatan, bukan? Lalu mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk mengubah sesuatu? Tetua ketiga bahkan tidak punya waktu untuk menanggapi ketika suara pemberontak bergema. Sialan, udang yang menyesap teh yang baru saja mengganggu praktikku akan menjadi bajingan yang menyesal. Siapa itu? Beraninya kamu berbicara begitu kasar kepada patua ini? Bahkan mayatmu tidak akan selamat setelah patua ini selesai denganmu. Tetua keenam segera berbicara kembali sebagai pembalasan setelah mendengar komentar tajam itu bahkan tanpa khawatir dua kali bertengkar. Namun, dia segera menyesali keputusannya. Karena ini adalah satu pertengkaran yang tidak bisa dia pilih. Siluet hitam tiba-tiba terbang ke udara, rambut hitamnya melayang ke atas di udara di latar belakangnya, dan kemudian menukik lurus ke arah tubuh sesepuh keenam seperti elang dengan 10 jarinya yang tajam seperti cakar miring ke arah depan. Bunga-bunga di halaman beterbangan ke belakang di bawah kekuatan besar gerakan ini, sementara semua orang yang hadir di tempat itu terengah-engah karena kekuatan gerak maju orang ini begitu kuat sehingga menciptakan ruang hampa di daerah itu. Terlebih lagi, pengaruh dari serangan yang akan datang ini telah membuat seluruh area bergetar. Sangat dapat dibayangkan bahwa satu pernyataan yang salah dari roh Suan yang kuat keenam tetua mungkin hanya menjadi penyebab kematian langsungnya, dan bahkan mayatnya mungkin tidak hidup lebih lama dari konsekuensi dari murka yang baru saja dia bawa ke atas dirinya sendiri. Kedatangan sosok ini telah memenuhi atmosfer dengan momentum yang sombong dan tirani. Dan momentum ini sekarang mulai menghantam kepala tetua keenam seperti langit malam yang gelap. Tetua ketiga dan keenam berseru dengan kaget. Elang soliter, apa yang dilakukan dewa kematian ini di sini? Ya Tuhan, apakah aku tanpa sadar mengancam akan membunuhnya? Namun, sudah terlambat memikirkan hal-hal ini sekarang, dan tetua keenam sangat menyadari bahwa pelestarian diri adalah satu-satunya hal yang penting sekarang. Oleh karena itu, dia dengan cepat keluar dari kursinya, dan kemudian berjungkir balik ke belakang sekitar 5 atau 6 kali sambil mengatur Suan Ki-nya menjadi lapisan pertahanan berturut-turut di depan tubuhnya untuk bertahan melawan kekuatan teror yang dihadapinya. Solitary Falcon tidak memperhatikan garis pertahanan yang berat ini, dan memaksa tubuhnya ke udara saat dia merobek medan ki pertahanan itu. Bahkan tangannya berhasil mempertahankan postur aslinya saat dia memotong pertahanan 6 tetua seperti pisau panas menembus mentega. Tetua ketiga berteriak, "Mohon ampun Master Falcon," saat dia bergegas maju untuk membantu tetua keenam yang mundur. Solitaire Falcon mengabaikan segalanya saat aura pembunuh di matanya memadat menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata, dan mengambil bentuk dalam bentuk 10 jarinya yang bersiap untuk menyerang target mereka. Solitary Falcon jelas sangat marah. Sangat marah. Faktanya, dapat dikatakan bahwa amarahnya telah melewati semua batas. Dia telah mempelajari manuver transformasi elang selama beberapa dekade sekarang, dan telah mempertimbangkan bahwa dia telah mencapai titik terobosan berikutnya beberapa tahun yang lalu, tetapi hanya untuk dipaksa menghadapi hambatan yang tidak dapat diatasi dari tingkat kekuatannya sendiri. Pada titik ini dia akhirnya bertemu Jun Mosie, seorang anak muda yang mampu membimbingnya maju. Terlebih lagi, anak muda ini memaparkannya pada beberapa manuver yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan dia menemukan pikirannya benar-benar tenggelam dalam menelitinya. Kehidupan Falcon Solitaire telah dikaitkan dengan nasib Jun Mosie sekarang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang benar-benar akan mencoba menyakiti Jun Mosie di hadapannya.
Aku tidak akan pernah bisa tumbuh lebih kuat jika bocah ini meninggal atau bahkan melukai dirinya sendiri hingga menjadi cacat. Faktanya, bahkan jika Master Misterius akan membebaskan aku dari kesalahan karena tidak dapat melindungi anak ini, dan memutuskan untuk mengajari aku lebih banyak lagi, aku masih tidak akan pernah bisa menghadapinya lagi. Solitary Falcon jelas menyadari perubahan pada saat tetua ke-6 datang untuk bertemu dengan Junwuyi, tapi dia telah memutuskan untuk mengabaikan semua itu karena dia berjuang untuk mengeksplorasi manuver yang baru saja dia pelajari. Faktanya, dapat dikatakan bahwa Solitary Falcon begitu asyik dengan penelitiannya sehingga dia mungkin hanya akan mengabaikan tetua ke-6 dari kota Blizzard Silver City bahkan jika pria itu datang untuk menemuinya, bukan Junwuyi. Meskipun semuanya berjalan baik untuk sementara waktu, tetapi kemudian Jun Mo-sie tiba-tiba menemukan dirinya diserang. Terlebih lagi, sudah terlambat bagi Solitary Falcon untuk bertindak pada saat itu. Solitary Falcon hampir tenggelam di bawah keterkejutan dan ketakutan selama sepersekian detik. Untungnya baginya, kekuatan luar biasa Tuan Muda Jun sudah cukup untuk menahan serangan itu, kalau tidak, Solitary Falcon mungkin akan mati karena serangan jantung. Karena tindakanmu dimaksudkan untuk menghentikanku menjadi master seni bela diri yang tiada taraf, jalan yang telah kamu ambil adalah jalan yang membawamu langsung ke depan permusuhan dan kebencianku. Meskipun Jun Mo-sie telah memeras otaknya untuk menjaga Solitary Falcon di dalam kediaman Jun, Tuan Muda Jun tidak pernah mengira bahwa Solitary Falcon akan bertindak begitu kuat untuk mendukungnya sejak hari pertama. Jari gigi Falcon Solitaire telah mengambil bentuk pembunuh yang menakjubkan. Tubuh Solitary Falcon terus menembus lapisan pertahanan sesepuh ke-6 seperti pisau panas menembus mentega. Solitary Falcon telah menembus pertahanan pada saat tetua ke-6 jungkir balik ke belakang untuk ke-7 kalinya, dan kemudian Solitary Falcon tiba-tiba mempercepat langkahnya lagi, dan menabrak dada sesepuh ke-6 seperti meteor terbang. Tetua ketiga baru saja tiba untuk membantu tetua ke-6 saat ini, dan mendapati dirinya menabrak tubuh Falcon Solitaire dengan bunyi gedebuk. Bang! Tubuh Solitary Falcon terkejut sedikit, sementara Elder ketiga dikirim terbang mundur. Sementara itu, kekuatan Suan Qi dari Master Agung ini telah membanjiri tetua ke-6 sepenuhnya, dan telah mengenai dadanya setelah menembus semua penghalang pertahanannya. Beberapa suara krak terdengar, dan itu agak jelas bahwa serangan itu telah mematahkan sejumlah besar tulang rusuk tetua ke-6, sementara darah yang menyembur keluar dari mulutnya mewarnai pakaian dadanya yang berwarna putih menjadi merah. Terbukti dari pendarahan bahwa organ dalam tetua ke-6 mengalami luka berat, sebenarnya tidak mengherankan jika dia benar-benar melukai bahkan 5 atau 6 organ dalamnya. Tubuh sesepuh ke-6 berguling ke belakang seperti bola dan dia memantul di atas bunga yang mekar 2 kali sebelum akhirnya berhenti saat menabrak pohon. Dia berjuang berdiri dengan ekspresi pahit di wajahnya, mengambil dukungan dari pohon saat mulutnya terus-menerus memuntahkan lebih banyak darah. Mengapa? Tetua ke-6 membuka mulutnya untuk berbicara tetapi hanya mendapati dirinya memuntahkan lebih banyak darah. Dia melambai ke samping Mu Suetong dengan tangannya saat pria itu mendekat untuk membantunya berdiri kembali, dan menggigit giginya saat tubuhnya menahan rasa sakit yang mengerikan ini. Tetua ketiga, Mu Suetong, dan putri kecil kota Blizzard Perak juga ingin menanyakan pertanyaan ini dengan lantang, tetapi terlalu terpana untuk menyuarakan pikiran mereka saat ini. Tak satu pun dari mereka yang tahu mengapa Solitary Falcon akan membalas dengan serangan mematikan bahkan jika Penatua ke-6 telah menyinggung dia dengan kata-katanya karena mengambil nyawa sesepuh ke-6 dengan cara ini hanya akan menempa kebencian yang tak terselesaikan antara dia dan kota Badai Perak. Apakah itu sepadan? Pak tua ini selalu melakukan apa yang diinginkan hatinya. Aku bisa menghapus ribuan udang sepertimu hanya dengan lambaian tanganku. Kamu harus bangga telah hidup selama ini tanpa memahami fakta dasar ini. Dan menurutmu siapa yang akan bertanya padaku mengapa aku melakukan ini? Rambut panjang Solitary Falcon masih melayang di latar belakangnya, sementara matanya masih memancarkan aura elektrik dan arogan. Jubah berwarna hitamnya masih bergoyang tertiup angin, jelas menunjukkan fakta bahwa kemarahan Master Agung ini belum mereda.